Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mengizinkan kita untuk berkumpul di rumah yang sangat mulia ini, untuk sama-sama kita mengkaji tentang masalah Islam, saling menasehati, ingat mengingatkan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberi ganjaran yang terbaik olehnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian tauhid tentang masalah akidah. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh-contoh perbuatan syirik yang berkembang di masyarakat. Syirik adalah ketika seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di bulan yang lalu kita sudah ambil contoh yang pertama, yaitu memakai jimat, rajah, azimat, penangkal, ataupun sejenisnya. Yang ini kalau kita perhatikan sangat banyak di masyarakat kita. Apakah mereka pakai di badan mereka, atau mereka gantungkan di toko-toko mereka, rumah-rumah mereka,
ya, saking sudah membudayanya sehingga sudah menjadi perkara yang biasa, padahal itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah, yaitu perbuatan syirik ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, pada malam hari ini kita ambil contoh yang kedua, yaitu mendatangi dukun, paranormal, ahli nujum, atau yang sejenisnya yang mungkin kalau di zaman kita namanya berubah gitu. Ada yang mengatakan tidak dukun namanya lagi, tapi orang pintar, ya, atau dikatakan Pak Haji. Bahkan mereka memakai label yang sudah biasa digunakan seperti Pak Kiai, Ustadz, dan seterusnya gitu. Hanya perubahan di nama, tetapi hakikatnya sama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, salah satu daripada bentuk kita beriman kepada Allah, ini rukun iman yang pertama, adalah kita wajib mempercayai dan meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang mengetahui perkara-perkara gaib. Ini salah satu daripada konsekuensi kita beriman kepada Allah. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, salah satu bentuknya adalah kita mesti meyakini bahwasanya perkara-perkara yang gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ini prinsip Bapak dan Ibu, ya. Perkara gaib adalah suatu perkara yang tidak bisa diketahui oleh panca indera kita, tidak nampak oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak bisa dirasa, dan seterusnya. Itu perkara gaib, ya. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah An-Naml ayat 65. An-Naml ini surat yang ke-25, ayat yang ke-65. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Ini tegas secara tekstual dalilnya. Baik, kemudian kadang-kadang kalau kita perhatikan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sesuatu, memberitahukan sesuatu kepada hambanya yang terpilih untuk mengetahui perkara-perkara gaib ini. Kadang-kadang, dan ini adalah kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala, seperti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi, ya. Di dalam ayat dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan tidak ada yang memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul, illa man irtada min Rasul. Jadi kadang-kadang walaupun Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui perkara-perkara yang gaib, tetapi kadang-kadang Allah beritahu itu kepada para Rasul. Dan di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan, beliau menyebutkan sesuatu perkara yang terjadi di zaman sekarang, dan beliau sebut di zaman beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang gaib. Atau Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab di dalam kubur, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tasma'una ma asma' la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira."
tentang azab kubur. Azab kubur itu gaib, Pak. Di dalam hadis disebutkan ketika pelayat meninggalkan kubur, ada yang mengatakan 3 langkah, ada yang mengatakan 7 langkah, maka akan datang 2 malaikat mungkar nangkir bertanya 3 perkara kepada si mayat tadi. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Nah, kalau kita buka itu kubur, ya, 15 menit setelah kita pergi, kita buka, tidak ada apa-apa. Itu perkara gaib. Kenapa? Tidak nampak oleh mata kita. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, seseorang akan ditanya 3 perkara ini setelah dia meninggal. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi kalau tidak bisa dia menjawab pertanyaan yang 3 ini, maka malaikat akan memukul jenazah tersebut, mayat tersebut, sehingga tulangnya hancur lebur, berkeping-keping dia. Itu hadis Nabi SAW. Nah, dari mana Nabi tahu ini? Jawabannya adalah Allah yang memberitahu beliau SAW. Maksudnya apa? Bukan beliau sendiri yang tahu, tapi diberitahu baru beliau tahu. Ini satu contoh gitu. Ini dikatakan dalam ayat tadi, illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhai daripada rasul. Nah, ya. Itu poin yang kedua. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di dalam ayat dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 59, Allah tabaraka wa taala berfirman, ini ada 5 kunci perkara gaib. Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci semua perkara yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara yang gaib tersebut kecuali Allah tabaraka wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Yang pertama, Allah mengetahui segala apapun yang terjadi di daratan dan di lautan. Sampai kita kajian sekarang berjamaah di tempat ini, di Masjid Riyadhus Shalihin, di lingkungan ini, Allah tuh tahu. Bahkan sebelum ini terjadi, Allah sudah tahu. Sebelum Allah ciptakan kita, di ilmunya yang azali. Bahkan sebelum saya berceramah ini, Allah Maha tahu. Jadi apapun yang terjadi di daratan ataupun di lautan, dengan segala bentuk makhluk-makhluknya para jemaah. Ya, kita bisa lihat di video nanti bagaimana makhluk-makhluk laut hidup dengan berbagai macam ragam dan warnanya. Nah, setiap gerak-gerik makhluk-makhluk laut tadi itu Allah Maha tahu. Ya, jadi fil barri itu daratan, wal bahr itu lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah sehelai daun yang jatuh kecuali Allah Maha tahu. Berapa banyak pohon di sini saja berjamaah, satu daun yang jatuh Allah Maha tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan juga biji yang jatuh Allah Maha tahu. Wala ratbin wala yabisin, dan juga sesuatu yang basah dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah Maha tahu di kitabnya yang nyata, di Lauhul Mahfuz. Lihat betapa detailnya ilmu Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya salah satu daripada nama Allah tabaraka wa taala apa dia? Alim, Maha mengetahui. Kalau kita manusia para jamaah, kita kan besar ini, nampak gerak-gerik kita. Tapi kalau sehelai daun yang jatuh, itu luar biasa. Itulah ilmunya Allah tabaraka wa taala. Bahkan bukan itu saja. Ya. Kemudian di ayat lain, ini di surah Luqman, di ayat yang terakhir, Allah juga mengabarkan tentang kunci-kunci perkara yang gaib. Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah ilmu tentang
terjadinya hari kiamat. Jadi kapan terjadinya hari kiamat para jamaah? Itu Allah yang maha tahu, manusia tidak tahu. Ada orang memprediksi kiamat itu terjadi tahun 2020, 2000 berapa gitu. Jangan dipercaya para jamaah. Jangan kiamat, yang terjadi besok pun dia tidak tahu. Yang pasti di dalam hadis-hadis Nabi SAW dikisahkan, hadis yang sahih, kiamat itu terjadi pada hari Jumat, itu iya. Tetapi kapan itu? Hari apa? Tahun apa? Ilmunya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yunazzilul ghaitha, Allah mengetahui kapan hujan itu turun. Nah, kalau kita buka TV kan ada perakiraan cuaca, itu perakiraan, bukan pasti. Menurut ilmu yang sesuai dengan itu gitu. Di daerah ini akan terjadi hujan. Itu prediksi berdasarkan ilmu. Tidak ada masalah, tapi bukan pasti. Tapi kalau penyiar mengatakan pasti turun hujan di Panam di malam ini, nah, itu perlu dipertanyakan dari mana dia tahu. Karena itu apa? Perkara yang gaib. Wa ya'lamu ma fil arham, juga Allah maha mengetahui apa yang ada di rahim-rahim seorang wanita. Ada orang bertanya kepada jemaah, ibu-ibu, Ustaz, saya ketika hamil di USG tahu janin, kelamin janin laki apa perempuan. Berarti bukan perkara gaib, Ustaz. Dia bukan itu saja, bukan menentukan oh ini laki-laki apa perempuan nih janin ini. Itu bukan perkara yang gaib, karena bisa dideteksi dengan alat. Sedangkan gaib itu tidak bisa dia. Sekarang secanggih manapun dokter, semahir manapun dia, sepandai manapun dia tahu nggak janin ini sehat apa enggak nih? Nanti kalau dia keluar hidup apa enggak nih? Tidak tahu para jemaah. Itu yang tahu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun perkembangan janin itu bisa dilihat di alat-alat tertentu gitu. Itu bukan perkara gaib. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan besok para jemaah. 5 menit ke depan, 10 menit ke depan kita tidak tahu nih apa yang terjadi. Kita bisa sholat isya berjamaah apa enggak nih? Ini ceramah selesai apa enggak nih? Siapa yang tahu? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu bukan kita yang di sini saja berjamaah. Seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, berapa miliar penduduk dunia, Allah maha tahu satu persatu apa yang terjadi kepada mereka di 5 menit, 10 menit, besok dan seterusnya berjamaah. Dan bukan hanya manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah maha tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak akan tahu di mana bumi, di mana tempat dia meninggal. Berapa banyak orang yang berangan-angan meninggal di kota Madinah contohnya, di kampung kelahirannya, di kota Mekah contohnya. Tiba-tiba dia meninggal di tempat yang lain. Tidak ada yang tahu para jemaah. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang gaib. Nah, kalau seandainya ada seseorang manusia mengklaim dia tahu setelah dia lihat apa garis tangan kita, kemudian dia katakan, oh besok kamu nih dapat rezeki nih dari fulan itu 50 juta. Ini yang terjadi besok nih. Sedangkan perkara yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Ini termasuk rukun iman para jemaah. Bentuk-bentuk rukun iman, berimannya kita kepada Allah adalah kita mesti yakin dan percaya hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Yang seperti itu biasanya siapa para jemaah? Yaitu dia dukun. Nah, bukan anak SD. Kalau anak SD dia main-main. Pasti dukun, orang pintar, paranormal, apapun namanya yang di kita. Apakah dia menyebut dirinya adalah Pak Haji, orang pintar, atau apapun, ataupun ustadz. Tapi kalau dia mengatakan, mengklaim saya tahu, ada seseorang mungkin berobat kepada dia, kemudian dilihatnya, oh kamu jatuh di sini tadi ya, oh terkilir ya, iya, di situ ada pohon, iya, itu ada rumah di depannya, iya, dari mana dia tahu berjemaah?
malah kita meragukan, kayaknya tahu yang gaib nih. Nah, kalau ada sesuatu di hati kita seperti itu para jemaah, ini berbahaya. Itu merusak akidah kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Sekarang kalau kita perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan larangan mendatangi dukun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para jemaah? Nanti kita bacakan hadisnya. Karena dukun, paranormal, orang pintar, apapun namanya, mereka mengetahui, mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib. Ya. Kalau dia berobat dengan cara yang benar para jemaah, dokter contohnya, dokter tidak akan mereka-reka sesuatu gitu. Paling dia tanya, sakit apa pak? Demam. Sakit kepala ya? Ditanyanya, dideteksi dengan alat-alat gitu. Itu bukan perkara gaib, itu dengan ilmunya, tidak ada masalah itu. Atau kita berobat dengan cara ruqyah syar'iyyah, tidak ada masalah. Kita pergi kepada seorang ustadz yang pandai meruqyah. Ya, sebenarnya para jemaah kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Nah, itu lebih afdol. Kita hafal ayat kursi, kita hafal 3 kul, kemudian kita hafal doa-doa yang lainnya, kita baca. Bisa para jemaah. Tergantung efeknya kepada kita sejauh mana kita memahami apa yang kita baca. Kadang-kadang kita kan kurang percaya diri kepada ibu. Ada sedikit bermasalah ke anak kita, rewel mungkin yang masih bayi, ruqyah lah. Padahal kita bisa meruqyahnya. Kalau ruqyah berbeda, memang ada anjurannya. Dia yang di tengah-tengah para jemaah. Karena dukun, paranormal, yang dalam bahasa Arabnya kahin atau arrafan, ini mereka menipu orang. Dan salah satu daripada perkara yang penting para jemaah, dukun biasanya mereka akan bekerja sama dengan syaitan dan jin di dalam mengetahui perkara-perkara gaib. Di dalam ayat disebutkan para jin ini dia naik ke langit. Di dalam surah Al-Mulk dulu diceritakan, dia mencuri kabar-kabar langit. Kemudian ketika nampak oleh para malaikat, dilempar dengan bintang-bintang. Oleh karena salah satu dari fungsi bintang adalah selain menyinari di malam hari, dia juga bisa sebagai rujuman lisyayatin, melempar setan-setan tadi. Sehingga ketika dia dilempar kena, terbakar dia lari. Nah, di antara jin-jin dan setan itu berjamaah, ada 1-2 di antara mereka yang mendengar kabar itu. Itulah yang dia kasih tahu ke dukun-dukun tadi. Dukun mengatakan 100, mengabarkan 100 kabar, yang benar daripada 100 cuma setengah kabar saja berjemaah. 99,9-nya itu adalah bohong. Kenapa? Karena yang tahu perkara gaib itu hanya Allah tabaraka wa taala. Disinilah kenapa kita dilarang untuk datang ke dukun dengan hadis Nabi SAW, karena tidak ada dukun yang biasanya dia tidak mengatakan sesuatu yang aneh-aneh, dan dia bekerja sama dengan syaitan dan jin untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib tadi. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ulama membagi 4 hukum datang ke dukun. Dan ini banyak berkembang di masyarakat kita para jemaah. Yang mirisnya, yang datang ke dukun itu bukan orang-orang yang punya strata pendidikan yang rendah, tamat SD, tamat SMP, enggak para jemaah. Bahkan orang sudah profesor, dia datang ke dukun tuh. Di mana ilmunya para jemaah? Di zaman milenial sekarang ini, orang katakan zaman milenial ini canggih ini, masih ada orang yang percaya dengan dukun, bahkan dengan mudahnya tertipu dengan dukun. Baru-baru ini kita dengar ada orang yang bisa menggandakan uang berjemaah, kan iya, menggandakan uang di depan matanya digandakan, maka berbondong-bondong orang investasi uangnya, habis uang itu. Kalau secara logika, di mana akal manusia gitu? Kalau seandainya si dukun tadi dia bisa menggandakan uang, dia akan kaya. Ngapain dia kerja untuk menggandakan uang? Dan tidak usah kita kerja berat-berat pak, daripada pagi kita berangkat, sore kita pulang. Kalau uang bisa digandakan pak, secara logika.
Dan kita tidak perlu ilmu teori-teori yang tinggi gitu. Sampai ini bukan rahasia umum berjamaah, orang-orang yang mungkin mencalonkan dirinya untuk sesuatu jabatan itu pergi ke dukun bertanya gitu. Padahal SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, universitas 5 tahun, ambil S2 4 tahun lagi, S3 4 tahun lagi, hitung berjamaah. Tapi tetap akhirnya ke dukun. Di sini kita lihat bagaimana pentingnya ilmu agama. Karena di dalam hadis Nabi SAW sudah menerangkan secara jelas hukum-hukumnya. Oleh karena ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu adalah undang-undang negara. Kalau ada orang yang mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib, dia dukun, akan dipenggal para jemaah, dibunuh dia. Kenapa? Dia merusak akidah manusia, merusak akidah umat. Ya, beda kalau di kita. Kalau kita disanjung, dicium tangannya, dikasih dia sesuatu, dihormati dia di masyarakat. Ya, dan dukun bukan seperti zaman saya kecil-kecil dulu berjamaah. Bapak-bapak mungkin ibu juga tahu, kalau kita pergi bawa kemenyan, tidak ada lagi berjamaah. Itu sudah zaman dahulu, kala, tidak ada kemenyan-kemenyan lagi. Atau di rumahnya ada tengkorak menyeramkan, tidak ada lagi berjamaah. Dukun sudah modern zaman sekarang, Pak. Ada sekretarisnya, kalau ketemu di masjid kita buat temu janji dulu, kita nomor berapa, ada antriannya, ada satpamnya, ada pos satpamnya. Bahkan kantornya lebih mewah daripada rumah kita. Ini menunjukkan betapa jauhnya manusia daripada agama. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, hukum yang pertama, mendatangi dukun. Jika seseorang datang ke dukun, tukang ramal, paranormal, kemudian dia meyakini bahwa tukang ramal ini atau dukun ini mengetahui segala sesuatu, perkara-perkara gaib dengan sendirinya. Dia sendiri yang tahu gitu, tanpa bantuan apapun. Saya ulangi, jika seseorang datang ke dukun, kemudian orang ini ketika dia datang tadi disebutkan oleh dukun ini, dia meyakini bahwasanya ya, apa yang disebutkan oleh dukun tadi itu benar. Dan dukun itu mengetahui dengan dirinya sendiri perkara-perkara gaib yang dia sebutkan tadi. Maka ulama mengatakan yang seperti ini kafir, keluar daripada Islam berjamaah. Kalau dia datang, dia meyakini, membenarkan, dan dia yakin bahwasannya yang dikatakan dukun tentang perkara gaib itu dia yang tahu gitu, tanpa bantuan apapun. Kalau seperti ini keyakinan orang yang datang berjamaah, maka ulama mengatakan dia bisa jatuh kepada kafir yang mengeluarkan dia daripada Islam. Bahaya berjamaah, dan hukumnya tidak main-main. Kenapa demikian? Allah mengatakan karena secara tidak langsung dia telah mengatakan, meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Karena mengetahui perkara-perkara gaib adalah kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama dengan dia meyakini ada orang yang lain yang memberikan rezeki kepada dia. Ar-Razzaq itu Allah saja berjamaah. Sama dengan itu. Tadi sudah sebutkan pada awal tadi, salah satu bentuk iman kita kepada Allah adalah kita mesti meyakini bahwasanya Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jangankan dukun berjamaah, para nabi pun itu tidak semua yang diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang perkara gaib. Sekarang mana kedudukan yang lebih tinggi, dukun atau para nabi? Orang-orang terpilih saja, tidak semua perkara gaib yang Allah beritahu kepada dia. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya berjamaah. Oleh karena dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah terkena sihir daripada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak tahu perkara yang gaib. Juga beliau pernah mengatakan kepada istrinya Aisyah, kalau aku yang mati duluan, engkau yang akan memandikan. Kalau engkau yang mati duluan, aku yang akan memandikanmu.
Tanya beliau tidak tahu perkara gaib, kapan beliau meninggal. Tiba-tiba para jemaah di zaman sekarang 2020 ada orang mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib. Karena masuk akal para jemaah. Ya, jadi kalau dia meyakini orang yang datang tadi, ini kita bicara orang yang datang tadi, hukumnya, kalau dia meyakini bahwasanya dukun itu mengetahui perkara-perkara gaib dengan dia sendiri, maka itu bisa jatuh kepada kekafiran. Dia datang, dia yakini seperti itu keyakinannya, dia keluar dari Islam. Karena secara tidak langsung dia telah mengklaim bahwasanya ada zat selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, dalilnya sudah kita baca di awal tadi di surah Al-An'am ayat 59, di surah An-Naml ayat 65. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, mendatangi tukang ramal atau dukun dengan keyakinan bahwa tukang ramal tersebut mendapatkan ramalan ini daripada syaitan atau jin. Kalau yang pertama tadi dia meyakini dukun itu sendiri yang tahu gitu, tanpa bantuan jin dan syaitan. Sekarang dia meyakini bahwasanya dukun tadi tahu perkara yang gaib tadi, dan dia tahu meyakini bahwasanya itu daripada bantuan jin dan syaitan. Di sini ada dua hukumnya para jemaah. Kalau seperti itu keyakinannya. Hukum yang pertama adalah tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Tidak diterima salatnya Pak, Bu, 40 hari 40 malam. Sebulan 10 malam Pak, 10 hari. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man ata arrafan. Arrafan ini kalau dalam bahasa Arabnya Bapak dan Ibu, dia adalah orang yang mengetahui di mana tempat barang yang dicuri. Itu asal katanya. Jadi kalau ada orang kehilangan, dia pergi ke orang pintar, kemudian dia, oh di situ tuh. Itu kan gaib para jemaah. Nggak tahu dia. Itu arrafan asal katanya. Jadi arrafan itu termasuk ke dalam konteks dukun dia. Kan itu perkara yang gaib. Hebat sekali dia bisa tahu para jemaah. Ya. Fasa'alahu an syai'in, kemudian ditanyakan kepada dia tentang sesuatu. Orang yang datang tadi bertanya kepada dia tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tidak akan diterima salatnya, salat orang yang datang tadi. Berapa lamanya Bapak dan Ibu? 40 hari 40 malam. Percuma kita sholat berjamaah di masjid Pak. Capek-capek kita datang subuh yang pahalanya luar biasa, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala hanya karena datang ke dukun. Dan itu bukan sekali sholat, bukan sehari, 40 hari 40 malam. Dengan hanya apa? Kita datang ke dukun, kemudian kita yakini apa yang dia katakan, kemudian kita yakini, oh ini daripada jin dan setan ini. Ulama mengatakan, diantaranya Imam Al-Munawi mengatakan, maksud tidak diterima sholat ini adalah bukan menggugurkan kewajiban para jemaah. Artinya ketika dia sholat, dia tidak mendapatkan pahala. Itu maksudnya Pak, tidak diterima itu. Artinya, kalaupun dia sudah sholat, tidak perlu dia sholat lagi mengganti, tidak perlu. Tapi maksudnya adalah tidak diterima sholatnya adalah dia sholat tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sama seperti orang bekerja Pak, tapi tidak digaji. Berapa lamanya? 40 hari 40 malam. Berarti tidak ada gaji sebulan itu Pak. Lihat, sia-sia. Ya. Baik, yang kedua, gambaran yang kedua masih di nomor 2. Dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kufur di sini ulama mengatakan adalah kufur yang kecil, tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Tapi tetap dia adalah dosa yang besar. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, hadis dalam Sunan Imam Ahmad, Nabi mengatakan man atakahinan. Nah, jadi dalam bahasa Arab
Dukun itu bisa dikatakan kahin atau arraf. Ya, barang siapa yang datang ke dukun atau arrafan atau paranormal, fasaddaqahu mayaqul, kemudian dia meyakini apa yang dikatakan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dia datang meyakini bahwasanya dukun itu tahu daripada jin dan syaitan. Ya. Jadi bisa jadi yang pertama dia datang tidak akan diterima sholatnya 40 malam, atau dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kufur sini adalah kufur yang kecil, tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Termasuk datang berjamaah dengan menelpon, itu termasuk. Karena walaupun dia tidak datang langsung, contoh dia di Pekanbaru, orang yang dia yakini itu ada di Kalimantan contohnya, di teleponnya, itu termasuk man ata. Ya, jadi bukan harus datang ke tempat dukun, itu tidak harus seperti itu bentuknya. Karena ketika seseorang menelpon itu sudah secara langsung. Ya, baik. Hukum yang ketiga, orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke dukun, dia tidak membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi. Dia cuma sekedar mencari tahu ramalan-ramalan tadi. Nah, kita kan orang Indonesia, Bapak dan Ibu, salah satu tabiatnya ingin tahunya sangat tinggi gitu. Keingintahuannya sangat tinggi. Ya, jadi kadang-kadang sebagian orang ketika dia datang kepada orang pintar, dia tidak meyakini, saya tidak meyakini apa yang dia katakan. Saya cuma ingin tahu aja. Ulama mengatakan di sini jatuhnya adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Ya, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kami, kata sahabat tadi, ada orang-orang yang datang ke dukun untuk hal yang seperti tadi. Dia tidak meyakini, tidak membenarkan, dia ingin tahu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala ta'tihim, jangan datang ke mereka, jangan temui mereka. Ulama di sini mengatakan, kenapa Nabi mengatakan fala ta'tihim? Ini agar orang tadi tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar. Ya, jadi tidak bisa eksperimen dalam masalah ini, Bapak dan Ibu. Saya cobalah pergi, betul nak yang katakan Ustaz tuh? Tidak bisa. Ya, jatuh ke dalam dosa besar. Nabi saja mengatakan fala ta'tim, jangan datang. Kenapa? Karena itu mengorbankan agama, para jemaah. Dan seseorang ketika dia profesinya dukun, dia akan pandai berbicara. Kita seolah-olah akan dihipnotis, para jemaah. Apa yang dia katakan itu? Awalnya mungkin kita hanya sekedar ingin tahu saja, tapi setelah kita duduk nanti hanyut dah, angguk-angguk dah. Oh ya, dah jadi, Pak. Ya, ini perlu kita perhatikan. Dan ramalan-ramalan bintang nih, para jemaah, itu banyak di anak-anak kita. Na'udzubillah, di zaman sekarang. Sejak zaman saya dulu SD masih ada itu sampai sekarang. Kalau bintangnya Virgo seperti ini dia, kalau Leo seperti ini dia, kalau ini itu kan bacaan-bacaan anak-anak kita, Pak, di rumah. Itu kalau ada baca-bacaan seperti itu, pada ibu, baiknya dimusnahkan saja, karena itu merusak akidah anak kita. Ketika anak tahu kalau orang Leo itu lahir di bulan Juli, dia seperti ini masa depannya, ini bentuk jodohnya, seperti ini pekerjaannya, subhanallah, canggih gitu. Padahal orang yang buat itu pun tidak tahu dia masa depan dia. Bagaimana dia akan meramal orang lain gitu. Di pasar-pasar, pada ibu, ada orang-orang yang duduk di emperan pasar. Ya, orang berkerumun. Ada orang menginikan tangannya, dilihat, oh ini garis nasib kamu bagus nih. Secara logika, Pak, dia sendiri pun tidak tahu garis nasibnya. Kalau dia tahu, tentu dia akan tidak pilih profesi itu. Ngapain dia duduk di situ?
Tapi malangnya yang percaya itu adalah orang-orang yang punya strata pendidikan yang tinggi, Pak. Yang duduk tuh bukan anak SD, Pak, bukan anak SMP. Anak SMP nggak mau tuh dia. Orang-orang dah tua, Pak. Itu malangnya gitu. Kalau Anda mengatakan, Pak Ustaz, saya ingin tahu aja Ustaz, masih banyak lagi yang perlu kita kerjakan berbanding hal-hal seperti itu, Pak. Dan sampai sekarang pada Ibu, kalau kita buka majalah-majalah, koran-koran, masih ada ramalan-ramalan bintang itu. Bahkan kalau kita perhatikan jimat yang kita bahas di bulan yang lalu itu sudah dijual online zaman sekarang. Subhanallah. Sesuatu yang kita pikirkan dahulunya. Jimat, Pak, yang mungkin zaman dahulu orang malu menjualnya, sekarang sudah online, transfer, COD sampailah. Subhanallah. Itu adalah jenis ini perbuatan syirik. Dan ini anak-anak Bapak dan Ibu, akidah itu adalah pondasi dalam bangunan. Kalau kita tidak meletakkan pondasi yang kokoh kepada mereka, kita akan meninggalkan keturunan-keturunan yang jauh daripada ilmu agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi SAW, tidak tahu ke masjid, tidak tahu akidah yang benar itu apa dia. Ditambah dengan acara-acara televisi pada Ibu yang banyak mengacaukan akidah-akidah anak-anak kita. Lihat acara-acaranya dengan master-masternya. Kadang-kadang pada Ibu, kalau kita menengok itu sepintas saja kita, dahsyat, tahu dia. Padahal dia ada kerjasama dengan yang lain, jin dan syaitan pada Ibu. Itu merusak akidah umat. Ya. Karena ini pondasinya gitu. Bagaimana anak-anak kita nanti akan hidup di tahun 2030 contohnya, kalau mereka masih yakin dengan hal-hal yang seperti itu, Pak. Oleh karena zaman boleh canggih, tetapi pemikiran, pemahaman orang-orang tetap seperti dahulu gitu. Ya. Oleh karena salah satu daripada benteng yang tangguh adalah ilmu agama pada Ibu. Dengan ilmu agama kita akan tahu ini tidak benar, ini merusak akidah. Dan kita sudah terangkan sebelumnya efek buruk daripada syirik yang besar. Itu menggugurkan amalan, Pak. Kalau sempat seperti yang pertama tadi, kita meyakini bahwa saya dukun tadi yang mengetahui itu dengan sendiri, itu keluar daripada Islam, Pak. Kalau seseorang keluar daripada Islam, gugur amalannya. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya haji, umroh, sedekah. Ya. Jadi jangan pandang sepele masalah-masalah seperti ini. Kita mesti korsek betul-betul gitu. Islam menawarkan pengobatan-pengobatan, ada yang medis, ada yang syar'i. Tidak ada masalah. Dan kalau kita perhatikan kepada Ibu, pengalaman ini beda dukun dengan ustadz ketika mengobati. Kalau dukun dia tidak jelas apa yang diomonginnya, Pak. Yang jelas yang pertama saja, a'udzubillahi minasyaitonir, tidak jelas yang selanjutnya, kemudian disembur-sembur gitu. Oh ini tidak jelas apa yang dibaca. Tapi kalau dia betul-betul tahu, ustadz dia pandai, dia akan jelas bacaan Al-Fatihahnya jelas, kemudian juga ayat kursinya jelas, 3 kulnya jelas, doa-doanya jelas. Walaupun mungkin juga pakai sembur-semburnya tidak ada masalah, tapi yang dibaca itu jelas gitu. Jelas maksudnya apa? Walaupun kita tidak paham itu adalah apa maksudnya, tapi daripada makna hurufnya jelas yang dibaca. Nah, ya, itu kita bisa lihat gitu. Baik, yang terakhir, hukum yang terakhir. Ini yang boleh, Pak, datang ke dukun, ya, bertanya dengan maksud untuk mengujinya dan mendakwahinya. Nah, ini betul nih. Ya, jadi seseorang tadi datang ke tempat dukun tadi, mungkin sudah meresahkan atau bagaimana, datang kemudian menasihati 4 mata. Mungkin pihak yang berwenang, bisa jadi Pak RT-nya atau Pak RW-nya contoh ya, menasihati gitu. Tapi mesti orang yang datang menasihati ini dia mesti punya ilmu yang kokoh. Nah, jangan nanti disembur oleh dukun, nanti dia iya juga, nah jadi dia.
Ya. Jadi kalau datang untuk menguji dan menasehati serta mendakwahi, itu tidak ada masalah, itu diperbolehkan. Sama kalau ada non-muslim Pak mengundang kita untuk acara apa, ulama mengatakan kalau kita hanya datang begitu saja tidak boleh, karena Islam itu mulia dia. Tapi kalau kita datang untuk mendakwahi dia sakit, kita datang untuk mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah Islam, itu boleh Pak. Doakan dia supaya dia mendapatkan hidayah Islam, masuk kepada Islam, itu boleh. Tapi kalau kita hanya datang untuk basa-basi, enggak. Ini bukan masalah toleransi, tetapi tentang masalah manhaj, prinsip dalam beragama. Oleh karenanya dalam surah Al-Kafirun jelas Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama jelas pembatasnya. Jadi ini dia 4 hukum Mbak. Nah kalau kita merasa kita mampu untuk mendakwahi orang-orang yang seperti itu, karena hakikatnya Bapak dan Ibu, dakwah itu merangkul ya. Kita ingin supaya orang-orang lain juga mendapatkan hidayah itu. Kita ingin supaya juga orang-orang yang mungkin tergelincir dia sehingga dia menjadi dukun atau apapun itu mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala. Kita tidak ingin dia terjerumus ke dalam neraka Allah. Kita rangkul dia, kita nasihati dia supaya berguna hidupnya, agar hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda keimanan Pak. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mau masuk neraka Pak, semuanya ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga dan kita juga ingin saudara-saudara kita masuk surga. Itu salah satu daripada hikmah kenapa kita disuruh oleh Nabi SAW untuk seleksi dalam memilih teman bergaul. Di dalam hadis diceritakan Bapak dan Ibu, nanti ketika orang-orang sudah masuk surga, penduduk surga, teman-teman kita Pak, dia akan mencari-cari kita. Di mana saudara saya yang sering sholat berjamaah dahulu? Mana teman saya yang sering berbuka bersama? Mana mereka? Ternyata mereka ada di neraka. Dengan syafaat teman-teman kita tadi Pak, yang di surga, dia bisa mengeluarkan teman-temannya yang di neraka. Itu salah satu kebaikan, keutamaan kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi pertemanan bukan sebatas di dunia, tapi juga di akhirat. Pertemanan bukan karena dunia Pak, karena kita punya ekonomi yang bagus, banyak orang mengaku teman. Ketika kita jatuh, kita ditinggalkan, bukan itu. Berteman karena Allah. Dan kita akan bertemu di akhirat Pak. Jangan di surga dan neraka, di padang mahsyar pun kita akan ketemu nanti. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang pada tempatnya, yang tidak seharusnya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dengan keterbatasan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.